Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Saya percaya bahwa hidup kita sehat-sehat dan baik-baik saja. Sebab Allah yang kita sembah menginginkan kita selalu sehat, selalu kuat. Tentunya karena kasih karunia daripada Allah. Dan saya percaya ketika kita memilih satu bagian yang tidak dapat diambil dalam kehidupan kita, yaitu Yesus Kristus sendiri, maka kita akan melihat perlindungan Tuhan terjadi dalam hidup kita lewat kebenaran firman Tuhan. Saya ambil dalam 1 Samuel 18 ayatnya yang kelima berbunyi demikian. Daud maju berperang dan selalu berhasil, kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika berbicara tentang keberhasilan, siapapun tidak akan menolak ketika datang yang namanya keberhasilan dalam hidup kita. Mau itu dari kalangan yang bawah, menengah sampai ke atas, atau ren usia yang paling bawah sekalipun sampai usia yang paling atas, tidak akan menolak ketika keberhasilan itu datang dalam kehidupannya. Ya, walau mungkin cara pandang keberhasilan satu manusia dengan manusia yang lain pasti sangat berbeda. Dan itu menjadi kerinduan siapapun manusia yang ada di muka bumi ini. Kalau saudara perhatikan di sini dikatakan bahwa Daud selalu berhasil. Ya saudaraku, berarti selalu apapun yang dilakukan tidak pernah ada yang tidak berhasil. Apa yang dikerjakan Daud adalah sesuatu yang berhasil. Sehingga ketika berperang, Daud selalu mengalami kemenangan. Sehingga Saul memberikan dia satu pangkat di mana mengepalai para prajurit. Satu keadaan atau satu situasi ketika kita mulai melihat keadaan dunia yang terjadi saat ini di tengah pandemi yang ada, mungkin kita berkata bahwa itu adalah hal yang orang katakan mustahil, hal yang sangat sulit menggapai keberhasilan dalam bidang ekonomi, dalam bidang usaha. Bahkan kalau mungkin saudara tahu dalam bidang olahraga, ketika ada yang pergi bertanding kemudian karena masalah pandemi mereka harus tidak jadi bertanding, apakah itu bisa dikatakan sebagai satu keberhasilan? Tetapi firman Tuhan mengatakan Daud selalu berhasil di dalam apa yang dia kerjakan, sehingga Saul mempercayakan seorang yang bernama Daud untuk mengepalai seluruh prajurit. Ketika orang dipercayakan untuk mengepalai sesuatu, maka orang itu dianggap dia kompeten, dia memiliki potensi untuk mengepalai bidang tersebut. Dan itu ada di dalam diri Daud. Siapa sih kalau saya bertanya sebagai orang percaya, siapa yang tidak menginginkan satu kehidupan seperti yang namanya Daud ini? Daud di usia yang masih sangat muda, Daud sudah mencapai sesuatu keberhasilan yang gilang gemilang. Usia muda aja dia sudah mencapai hal tersebut. Bagaimana nanti ketika dia mulai beranjak pada usia yang sangat matang dan firman Tuhan mengatakan bahwa dia boleh memperoleh janji Tuhan soal keberhasilan ini. Apa yang menyebabkan Daud dapat selalu berhasil dalam kehidupannya? Padahal Daud mengalami satu masa yang kita katakan juga bukan masa yang enak. Tetapi Daud juga mengalami masa-masa yang sulit yang seperti kita alami. Ya, sebagai orang percaya kita pun mengalami imbas dari apa yang sedang dialami dunia sekarang. Saudara, saya bisa katakan bahwa kenapa Daud bisa selalu berhasil di dalam kehidupannya. Karena Daud mempunyai sikap di mana dia menghargai apa yang dia miliki. Ketika kita menghargai, maka kita akan mendapatkan. Amin. Ketika kita menghargai, maka sesuatu akan ditambahkan lagi di dalam kehidupan saya dan saudara. Kadang-kadang mungkin kita tanpa kita sadar, apa yang ada di sekitar kita, keluarga kita, anak-anak kita, rekan kerja kita, saudara kita, lingkungan di mana kita berada, kita hanya menganggapnya sebagai satu sambil lalu aja. Tetapi justru ketika kita mengalami kehilangan dari apa yang kita miliki, baru kita menyadari betapa pentingnya apa yang saya saudara miliki sekarang. Nah, Daud dia selalu berhasil karena dia menghargai apa yang dia miliki, apa yang dimiliki oleh Daud, sehingga dia boleh mengalami keberhasilan. Kita melihat dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-119 ayat 1 dan ayat yang kedua berkata bahwa apa yang dihargai oleh pribadi yang bernama Daud sehingga
Dia boleh mengalami selalu keberhasilan. Dikatakan selalu ya Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak ada yang tidak berhasil yang dilakukan oleh Daud. Firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang tidak hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Jadi di sini kita melihat bahwa ternyata rahasia atau apa yang menyebabkan Daud mengalami keberhasilan, selalu berhasilan di usia yang sangat muda, dia menghargai firman Tuhan. Dia menghargai artinya melihat sesuatu itu sebagai sesuatu yang bermanfaat, punya guna. Dan firman Tuhan yang dihargai oleh Daud adalah firman yang hidup. Firman Tuhan yang dihargai oleh Daud bermanfaat sampai di usia lanjut daripada Daud, bahkan sampai kepada keturunan Daud. Saudara perhatikan, jadi hal pertama yang bisa kita tangkap bahwa Daud selalu mengalami keberhasilan dalam hidupnya adalah ketika dia memegang setiap kebenaran firman Tuhan, mencari Dia dengan segenap hati. Kalau saya pribadi, saya lebih mungkin cenderung ada mungkin buku-buku yang saya baca, tetapi saya suka ketika saya membaca satu buku yang isinya komedi. Ya, itu mungkin bisa membuat saya katakan alasannya kenapa saya bisa tertawa terbahak-bahak. Wah, menyenangkan. Sejenak mungkin bisa melepaskan tekanan. Ada mungkin orang suka membaca buku ilmiah, ilmu pengetahuan. Banyak pengetahuan yang diambil. Itu bukan hal yang salah. Tetapi yang lebih penting kita bisa, apakah kita sudah menghargai firman Tuhan, menghargai setiap tulisan daripada Alkitab yang kita baca atau mungkin Alkitab elektronik yang kita baca? Apakah hanya sekedar kita baca, tetapi kita tidak hargai? Orang yang menghargai firman Tuhan adalah orang yang melakukan firman yang disampaikan oleh Allah. Amin. Ketika saudara melakukan firman Tuhan, janji firman Tuhan, kita akan mengalami keberhasilan dalam kehidupan kita. Kemudian yang dilakukan oleh Daud sehingga dia bisa mengalami keberhasilan dalam hidupnya adalah dalam Mazmur pasalnya yang ke-51 ayatnya yang ke-13, firman Tuhan mengatakan, janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Keberhasilan Daud untuk tetap selalu tercapai, memiliki tingkat keberhasilan yang sungguh dalam setiap apa yang dikerjakan, firman Tuhan mengatakan dia menghargai setiap kebenaran firman Tuhan. Dia menghargai setiap janji-janji Tuhan dan dia bisa merasakan manfaat dari janji firman Tuhan yang dia hidupi. Yang kemudian Daud mengatakan bahwa dia menghargai roh Tuhan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan Daud. Ketika Daud diurapi oleh Samuel, ketika minyak itu dituangkan di atas kepala Daud, maka firman Tuhan mengatakan, maka berkuasalah roh Tuhan di dalam kehidupan Daud. Sehingga ketika Daud jatuh, dia mengalami kegagalan dalam hidupnya. Dia mengatakan, Tuhan jangan ambil rohmu dalam hidupku. Karena Daud tahu, Daud menghargai betapa berharganya ketika roh Tuhan ada di dalam kehidupannya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui kebenaran firman pagi ini, mengajar pribadi kita, mengajak jiwa kita, mengajak kehidupan saya dan saudara. Jikalau engkau mau berhasil di dalam kehidupanmu. Ketika Tuhan berkata kamu berhasil, pasti kamu akan berhasil. Karena itu adalah perkataan firman Tuhan yang tadi kita sudah belajar. Hargai setiap firman Tuhan. Kemudian hargai roh Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan situ kita akan melihat bahwa Tuhan tidak meninggalkan kehidupan saya dan saudara. Tadi saya mengatakan hargai setiap apa yang kita miliki. Karena ketika kita menghargai, maka kita akan mendapatkannya. Saudara menghargai kesehatan, saudara mendapatkan kesehatan. Saudara menghargai saudaramu, maka engkau juga akan dihargai. Engkau akan mendapatkan persekutuan kasih yang indah. Apalagi jikalau engkau menghargai karya keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan saya, dalam kehidupan saudara yang mau membuka hati bagi firman Tuhan dan bagi roh Tuhan yang akan memulihkan, mengubah kehidupan saya dan saudara. Yohanes 3 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikannya anak yang tunggal, supaya saya dan saudara selamat, supaya saya dan saudara berhasil
di tengah pandemi yang ada tidak akan menggagalkan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Dia mengatakan engkau akan berhasil, maka itu akan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Mari dengan sukacita kita akan menerima firman Tuhan ini dan kita mau datang kepada Dia yang menetapkan jalan-jalan yang luar biasa bagi saya, bagi saudara. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur bahwa setiap kami, ketika kami menghargai setiap pemberian Allah dalam kehidupan kami, menghargai setiap firman yang Engkau berikan dalam hidup kami, dan kami bisa berbahagia ketika kami menikmati setiap janji firman, firman yang melindungi kami, dan firman yang menyehatkan kami. Hari-hari ini Tuhan, kami tetap hanya mau bergantung berharap kepada Engkau, dan biarlah Roh Tuhan, Roh Kudus tetap hadir mengalir dalam hidup kami, membuat kami memiliki sukacita yang melimpah. Kesulitan boleh ada, masalah boleh ada dalam hidup kami, tetapi kami percaya ketika kami meresponi setiap janji firman-Mu, meresponi Roh Tuhan, meresponi setiap keselamatan yang Engkau berikan dalam hidup kami akan menikmati damai sejahtera yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Sebab itu kami berdoa dimanapun setiap umat-umat, setiap telinga yang mendengar, setiap mata yang melihat bahwa Tuhan itu dahsyat menyambut karya keselamatan-Mu. Maka kami percaya bukan hanya keselamatan yang Engkau jamin dalam hidup kami, tetapi selama kami hidup di muka bumi ini, jasmani kami Engkau jamin. Sebab itu perteguhkan setiap kami untuk kami tetap memandang kepada Engkau. Di tengah pandemi yang ada, kami percaya bangsa negara kami tidak pernah Engkau lepaskan. Pemerintah kami juga Engkau selalu menjaga. Bahkan setiap umat Tuhan di dalam gereja lokal kami, mulai daripada Bapak Gembala, Ibu Gembala, sampai kepada jemaat Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Kami tidak akan kekurangan satupun yang baik, karena kami tahu iman, percaya kami bergantung sungguh kepada Tuhan yang luar biasa, yang tidak bisa digoncangkan oleh keadaan dunia ini. Langit dan bumi boleh lalu Tuhan, rumput boleh layu, tetapi firman-Mu tetap selama-lamanya dalam hidup kami. Kami memelihara firman-Mu di dalam kasih karunia yang daripada Engkau. Kami mengucap syukur buat pagi ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.